Selamat pagi teman-teman. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Sandi dalam pelajaran agama Katolik. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat lanjutan dari poin yang kemarin, yaitu poin C, yakni bentuk-bentuk pelayanan gereja sebagai paguyuban. Seperti yang kita pahami bahwa sekarang kita masih berada di dalam bab 6 dengan tema, sekali lagi Pak Sandi ingatkan, dengan tema gereja sebagai paguyuban orang beriman. Minggu pertama kita sudah melihat yang dimaksud dengan gereja sebagai paguyuban itu apa. Kemudian minggu kedua pada pertemuan kedua kita sudah membahas poin yang B, yaitu ciri gereja sebagai paguyuban. Kita ingat itu ada 1, kudus, apostolik, dan katolik. Keempat ciri dari gereja sebagai paguyuban itu. Dan sekarang kita mau melihat bentuk-bentuk pelayanan gereja sebagai paguyuban itu sendiri apa rupanya. Baik teman-teman, untuk memulai pembelajaran kita sebelum ini kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan gereja yang indah untuk kami pahami, untuk kami dalami. Sekarang kami ingin belajar bagaimana pelayanan-pelayanan yang ada di gereja itu terbentuk dan ditujukan kepada siapa pelayanan-pelayanan gereja itu. Bantulah kami agar semakin memahami bentuk dan pelayanan gereja, agar dapat berpartisipasi aktif di gereja tempat kami tinggal masing-masing. Terpujilah namamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik teman-teman, langsung saja kita berangkat dari cara hidup gereja perdana atau jemaat perdana, terungkap dalam ini Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47 Jadi Kisah Para Rasul ini setelah Injil teman-teman, kalau dalam urutan perjanjian baru. Jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul dan surat-surat Paulus, kemudian sampai kepada kitab Wahyu nantinya. Jadi setelah keempat Injil dalam urutan kitab suci, kita akan menemui yang namanya kitab Kisah Para Rasul. Di situ termuat tulisan atau penjelasan bagaimana gereja pada mula-mula hidup bersama sebagai jemaat baru. Nah, dari zaman itu ada 4 tugas pokok yakni pertama, pewartaan atau disebut dengan kerikma. Kedua, disebut persekutuan atau disebut dengan kata lain koinonia. Yang ketiga, pengudusan, liturgia, dan yang keempat, pelayanan, yakni diakonia. Nah, diharapkan kita sebagai anggota gereja terlibat dalam keempat tugas pokok gereja ini: pewartaan, persekutuan, pengudusan, dan pelayanan. Terlebih kita sebagai orang muda diminta untuk berpartisipasi aktif, bukan hanya setelah gereja terus kita pulang. Tidak seperti itu harapan gereja sebagai paguyuban. Maka dari itu kita belajar agama terutama semakin memahami gereja sebagai paguyuban supaya kita sadar bahwa kita itu ternyata adalah bagian yang sungguh-sungguh terikat dengan gereja, bukan yang hanya sekedar datang terus pulang. Tidak teman-teman. You ngaku I love Kristus, but you tidak melakukan apa-apa, sama dengan mati teman-teman. Ada dalam kitab suci ditulis, iman tanpa perbuatan itu sama dengan mati atau kosong. Oke, lanjut.
untuk melaksanakan tugas perutusan di dunia ini tidaklah mudah, apalagi di zaman sekarang yang makin modern, sehingga membentuk karakter orang untuk semakin egois dan merasa bahwa hidup hanya mengandalkan kekuatan manusia saja. Ini dia teman, bahayanya orang-orang modern zaman sekarang ya, di mana mereka menganggap dirinya, ini sebagai bahan refleksi ya untuk kita, di mana mereka menganggap dirinya bisa melakukan banyak hal, bisa mengatasi segala persoalan, bisa semua-muanya ya, yang membuat mereka begitu angkuh, begitu egois, dan begitu eksklusif ya, begitu tertutup. Itu bahayanya orang-orang modern zaman sekarang. Nah, maka dari itu dalam gereja Katolik kita mengenal ada banyak wadah untuk pelayanan yang melibatkan remaja ya. Melalui berbagai wadah dan kegiatan tersebut, gereja mengharapkan agar remaja kita teman-teman ya, berkembang dalam iman dan kepribadian sebagai murid Kristus. Tidak terbawa arus zaman ya, tidak terbawa dengan keegoisan lalu kesombongan orang-orang zaman sekarang ya. Tetapi gereja mau memelihara kita sebagai anak-anak remaja supaya tumbuh sebagai murid Kristus ya, supaya kita terlatih untuk menjadi kader-kader pemimpin gereja dan masyarakat, dan mengasah kepedulian terhadap sesama. Tapi sayang teman-teman ya, nggak banyak anak-anak remaja yang ikut, nggak banyak anak remaja yang punya kesadaran untuk mau terlibat dengan tugas pelayanan gereja. PR kita teman-teman ya. Nah sekali lagi teman-teman, gereja memerlukan remaja-remaja kita yang masih muda ya, untuk inisiatif dan kreatif untuk mengembangkan gereja. Inilah yang akan kita pelajari ya teman-teman dalam bentuk pelayanan gereja. Kita itu diharapkan dengan kreativitas kita, dengan inisiatif kita, menumbuh kembangkan gereja. Di sini akan betul-betul nyata, betul-betul hidup gereja di dalam dunia, tidak mati ya. Gereja ada umatnya tapi sepi, diam-diam baik. Itu sama aja mati. Gereja bukan yang seperti itu ya. Gereja turut hidup, ambil bagian di tengah-tengah kesulitan dunia, menyuarakan, menafaskan apa yang Tuhan harapkan untuk manusia. Itu gereja teman-teman. Nah, oleh karena itu, ini ada lagu nih, Melayani Lebih Sungguh. Nanti silakan kalian searching sendiri lagunya ya, untuk menghantar kita semakin memahami bentuk-bentuk pelayanan gereja. Nah, sebenarnya ada banyak teman-teman ya kegiatan dalam gereja. Oleh karena itu kita coba mau melihat wadah apa yang gereja sediakan untuk kita para remaja, agar kita turut tumbuh kembang sebagai murid Kristus ya. Tidak terbawa oleh arus zaman yang itu tadi maaf, yang itu tadi yang sangat lekat dengan keegoisan, yang sangat lekat dengan kesombongan ya. Tapi gereja ingin mengajak kita, mengawaskan kita dari arus zaman yang begitu negatif kepada kegiatan-kegiatan yang positif yang mengarahkan kita menjadi murid-murid Yesus. Nah, ini dia. Ada beberapa kegiatan teman-teman ya. Ini gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat. Oke. Nah, langsung saja ini kita jawab ya. Yang pertama apa? Kegiatan apa? Paduan suara, KOR ya. Pak Sandi dulu ikut ini ya. Jadi bersama teman-teman muda Pak Sandi ikut paduan suara, ikut ambil bagian, akhirnya kenal dengan sesama teman seiman, saling curhat, kamu gimana ketika bersama teman-temanmu yang tidak seagama, bagaimana berelasi, apakah ada gesekan-gesekan, saling curhat dan akhirnya akrab gitu kan.
itu bisa lewat ini teman-teman. Kemudian yang berikut adalah misdinar ya. Pak Sandi juga pernah ikut ya, misdinar atau pelayan altar adalah tugasnya membantu imam dalam perayaan misa ataupun perayaan-perayaan liturgi lainnya ya. Jadi ini adalah salah satu wadah ya, atau dengan bahasa sederhana putra-putri altar lah yang biasa kita dengar. Kemudian ada ini dia misa ya, misa. Ini misa. Misa remaja tentu konteksnya ini ya. Kita ikut misa remaja bersama teman-teman kita yang remaja ya. Biasanya ada tuh setiap paroki misa khusus remaja gitu ya. Nah, itu cobalah kita ikuti. Di situ kita akan bertemu dengan teman-teman, rekan-rekan yang seumuran dengan kita, yang barangkali bisa menjadi sahabat yang baik atau bahkan teman yang setia untuk mendampingi kita. Nah, kemudian ada lagi yang namanya kegiatan devosi ya. Devosi itu banyak macamnya ya teman-teman. Ada kalau kalian pernah dengar Legio Maria ya. Legio Maria itu ada beberapa jenjangnya juga. Legio Maria dewasa, remaja, anak-anak juga ada ya. Atau yang nampak jelas di sini ikut devosi rosario bersama teman-teman sebaya ya. Jadi boleh jadi nanti bersama teman-teman lingkungan, entah pergi ke gereja bersama-sama untuk doa rosario dalam wujud yang ditentukan, itu bisa membantu kita untuk ini tadi ya, untuk memahami berbagai kegiatan yang dilakukan oleh gereja. Nah, itulah kegiatan-kegiatan yang coba dibuat oleh gereja ya untuk mendekatkan anak-anaknya, terutama anak-anak remaja agar terlibat aktif ya. Terlibat aktif ya kita sebagai remaja. Nanti kalau dewasa ada lagi teman-teman tugas bentuk pelayanannya ya, mengantarkan komunik ke orang sakit, lalu mengunjungi orang sakit. Nah, tapi untuk kita sebagai remaja ya, ini kita bisa ambil bagian di sini ya. Putra altar, putra-putri altar, kur ya, ikut misa remaja, ikut devosi yang dibuat oleh gereja, devosi bersama remaja gitu ya. Itu bisa kita ikut untuk ambil bagian. Kemudian yang kedua, kita coba mau memahami pengembangan iman melalui keterlibatan dalam kegiatan di pelayanan gereja ya. Kita mau melihat ini ya, pengembangan iman yang seperti apa. Nah, berangkat dari kitab suci ini. Pak Sandi bacakan saja ya. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 4 ayat 11 sampai dengan 16. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerja pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi, tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah ya, apabila teman-teman kurang begitu menangkap
apa yang dimaksud dari surat ini, silakan teman-teman putar balik lagi ya, putar ke belakang lagi, review lagi, istilahnya apa? Review kembali ya, atau putar ulang lagi video ini pas tadi Pak Sandi baca Injilnya, supaya kalian juga ikut menyimak pelan-pelan ya, sampai mengerti, baru kita lanjut ke pemaknaannya ya. Berdasarkan surat Paulus kepada jemaat di Efesus, tadi kita ketahui bahwa Allah telah melengkapi kita, umatnya ini, dengan berbagai kemampuan khusus untuk melakukan kegiatan pelayanan ya. Paulus juga menegaskan bahwa keterlibatan seseorang dalam pelayanan merupakan tanda kedewasaan iman seseorang yang dalam pelayanannya disesuaikan dengan kemampuan dan kadar pekerjaannya masing-masing. Jadi itu teman-teman ya, ini di garis tebal teman-teman, tanda kedewasaan iman. Kalau you ya semakin dewasa ya, you harusnya semakin sadar dan semakin tahu kewajibanmu sebagai orang beriman, yaitu terlibat teman-teman ya. Tanda atau ukuran kamu dikatakan dewasa secara iman ya, kamu terlibat ya dalam pelayanan gereja, apapun itu ya, apapun itu deh, apapun ya teman-teman, sekecil apapun ya, entah membersihkan gereja, entah adorasi bergiliran. Kalian mudah-mudahan kalian tahu istilah adorasi bergiliran ya, tapi kalau belum tidak apa-apa ya. Kemudian apalagi menjadi putra-putri altar, ikut terlibat paduan suara, ikut terlibat tata laksana atau tata tugas ya, ngambil kolekte atau menjadi koster ya, kalian terlibat di situ. Kemudian doa-doa lingkungan juga kalian ikut. Itu kalian pelan-pelan sudah menjadi dewasa secara iman ya. Tapi harapannya kalian sadar bahwa itu kalian lakukan dengan tulus hati, tanpa paksaan, tanpa ada sakit hati karena disuruh-suruh. Harapannya tidak seperti itu ya. Itu lahir dari kesadaran kalian, itu lahir dari kemauan kalian sendiri untuk melayani gereja. Harapannya seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, ini tugasnya untuk kita ya. Untuk kita. Seperti yang kita ketahui, ada 4 bentuk tugas ya, 4 bentuk atau 4 bidang, yakni pewartaan, pengudusan, persekutuan, dan pelayanan ya. Berikanlah contoh kegiatannya teman-teman ya. Dalam pewartaan contoh kegiatannya apa? Pengudusan apa? Persekutuan apa? Pelayanan itu apa? Silakan dikerjakan, boleh dalam bentuk tabel, boleh dalam bentuk yang lain yang teman-teman pikir juga lebih nyaman atau lebih simpel, silahkan saja. Tapi kalau mau membuat tabel seperti ini, oke. Mau buat di buku silakan, mau buat di Word juga silakan. Terserah teman-teman. Yang penting silakan cari contoh kegiatannya ya, yang sesuai dengan bidang-bidang tersebut. Nah, untuk dipahami ya teman-teman ya. Sekali lagi kita flashback ya. Sifat atau ciri gereja yang satu, kudus, katolik, apostolik akan tetap berjalan apabila semua komponen dalam gereja turut mengusahakan agar semuanya senantiasa diwujudkan dalam berbagai usaha atau kegiatan nyata yang diikuti oleh seluruh umat Allah ya. Jadi itu teman-teman, jangan yang ke gereja itu yang berkoar-koar tuh yang orang tua. Kita juga bisa teman-teman berkoar-koar lewat tindakan. Nah, kalau kita juga mengambil sikap aktif, kalau kita juga ambil bagian dalam kehidupan menggereja, itu gereja jadi hidup teman-teman ya, dan betul-betul menjadi terang bagi dunia kalau itu sungguh terjadi. Nah, makanya harapannya orang muda mau ambil bagian, orang muda mau terlibat ya.
Berbagai usaha yang dapat dilakukan untuk mewujudkan itu semua, misalnya mewujudkan kesatuan gereja dapat dilakukan dengan memperkuat persatuan ke dalam, misalnya dengan aktif dalam kehidupan gereja, setia dan taat pada persekutuan umat, termasuk hierarki. Hierarki itu uskup, imam, diakon ya teman-teman. Juga dapat dilakukan dengan menggalang persatuan antar gereja. Misalnya dengan lebih bersifat jujur dan terbuka satu sama lain. Lebih melihatkan kebersamaan daripada perbedaan. Mengadakan berbagai kegiatan sosial maupun peribadatan bersama-sama. Ya, ini adalah contoh usaha itu. Nah, untuk mewujudkan kekudusan gereja dapat dilakukan dengan saling memberi kesaksian, sharing ya teman-teman, sharing sebagai putra-putri altar, memperkenalkan anggota-anggota gereja yang sudah hidup secara heroik untuk mencapai kekudusan. Contohnya kalau di Indonesia ya ada Yos Sudarso, lalu Ignatius Loyola lagi. Yos Sudarso, Pak Sandi lupa ya. Yang paling jelas ya. Kemudian Sugija Pranata, kemudian dua itu saja ya. Pak Sandi lupa yang lainnya. Tapi yang jelas ada beberapa tokoh-tokoh heroik ya di Indonesia yang beragama Katolik yang hidupnya sungguh-sungguh untuk pelayanan teman-teman. Pelayanan ya. Bahkan mengharumkan nama bangsa ya atau pahlawan ya. Kemudian merenungkan dan mendalami kitab suci, khususnya ajaran dan hidup Yesus yang merupakan pedoman dan arah hidup kita. Lalu untuk mewujudkan kekatolikan gereja dapat dilakukan dengan sikap terbuka, menghormati kebudayaan adat istiadat bahkan agama bangsa manapun, bekerja sama dengan pihak mana saja yang berkehendak baik dalam mewujudkan nilai-nilai luhur di dunia ini, berusaha untuk memprakarsai dan memperjuangkan suatu kehidupan di dunia yang baik untuk seluruh umat manusia. Nah, Pak Sandi sangka ini udah kita hidupi ya selama kita bersekolah di Tumbuh ya, di mana kita hidup dengan keanekaragaman, saling menghormati, saling menjaga satu sama lain, saling memberikan ruang kepada sesama kita yang berbeda, baik agama, suku, ras, budaya, bangsa untuk berekspresi. Jadi rasa-rasanya ini bukan sesuatu yang sulit untuk kita yang sekolah di Tumbuh ya. Kita sudah wujudkan itu. Nah, tetapi bagaimana itu kita semakin hidupi dari hari ke hari tanpa kita lupakan ya. Kemudian untuk mewujudkan gereja Katolik yang apostolik dapat dilakukan dengan setia dan mempelajari Injil yang merupakan iman gereja para rasul, menafsirkan dan mengevaluasi situasi konkret dengan didasarkan atas iman para rasul, setia dan loyal kepada hierarki sebagai pengganti para rasul. Jadi teman-teman, apostolik, gereja Katolik yang apostolik, gereja Katolik yang diwariskan oleh para rasul ya, sederhananya seperti itu, atau gereja para rasul dikatakan seperti itu, bisa dikatakan seperti itu ya. Senantiasa menafsirkan dan mengevaluasi situasi konkret yang didasarkan atas iman gereja para rasul. Ya, jadi kita mulai mendalami hal-hal yang terkait dengan ajaran-ajaran iman yang tertulis di dalam kitab suci, teman-teman, ya. Maka kalau kita mendalami kitab suci, artinya kita mendalami kehidupan gereja masa lampau, kehidupan gereja para rasul, ya, dan mencoba mengkaitkannya dengan pengalaman kita sehari-hari. Oh, pengalaman para rasul, pengalaman orang-orang Kristen pada zaman dulu tuh begini. Ternyata zaman sekarang juga masih ada, ya, masih aku alami. Tetapi
kalau zaman dulu para rasul menghadapi situasi ini, mereka bersikap seperti itu. Nah, sikapku kok berbeda ya? Berarti aku salah. Harusnya sikapku mengikuti. Nah, seperti itu teman-teman ya. Mulai mendalami, mulai menafsir, mengevaluasi situasi konkret ya. Jadi tidak lari sikap kita dari gereja ya. Tidak sembarangan kita bersikap. Itu harapannya teman-teman. Dan yang terakhir adalah refleksi. Apakah, langsung saja ke pertanyaannya teman-teman ya. Apakah selama ini kalian sudah ikut melibatkan diri dalam aneka kegiatan di gereja? Silakan jawab dalam hati kalian masing-masing. Kegiatan apa sajakah yang sudah kalian ikuti? Ada atau tidak? Ungkapkanlah rasa syukur kalian karena Tuhan telah memberikan bimbingan sehingga kalian dapat mengikuti kegiatan tersebut. Kalau kalian terlibat, maukah kalian berusaha mengikuti kegiatan tersebut? Mungkin menolak atau mungkin menerima dengan yakin. Kalian sendiri yang tahu dan mengalami itu ya teman-teman. Akhiri pelajaran kembali dengan melambungkan pujian dan menyanyikan lagu Melayu. Baik. Oke teman-teman, cukup dari Pak Sandi. Jadi yang paling perlu diingat adalah 4 bidang ya. Pewartaan, apalagi liturgi, pelayanan, dan satu lagi pengudusan ya. Liturgi itu pengudusan Pak Sandi maksudnya tadi. Kemudian persekutuan. Nah silakan teman-teman cari bentuk kegiatannya apa. Dan ini adalah tugas atau bentuk tugas gereja sebagai paguyuban ya. Bentuk-bentuk pelayanan gereja sebagai paguyuban. Pak Sandi harap dengan pembelajaran kali ini kalian semakin sadar bahwa kalian bukan hanya sekedar remaja yang ke gereja, pulang ke gereja, pulang tiap minggu. Tidak, kalian bisa ambil atau ikut berpartisipasi aktif lewat kegiatan-kegiatan yang disediakan oleh gereja. Itu harapannya. Kalau kalian sudah mulai terlibat aktif dan ikut, tanda itu menandai diri kalian sebagai orang yang beriman secara dewasa. Sekian dari Pak Sandi, kita tutup pembelajaran pada kali ini. Silahkan kalau ada hal-hal yang kurang jelas, kalian ulangi lagi video ini pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Kemudian kalau ada hal-hal yang kurang jelas juga, masih kurang jelas dan perlu ditanyakan, silakan WA saja Pak Sandi ya. Cukup dari Pak Sandi, sekian dan terima kasih. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena Engkau menyadarkan kami untuk semakin bertanggung jawab, terlibat aktif dalam gereja-Mu. Semoga gereja sebagai paguyuban ini yang telah kami pelajari mampu kami hidupi. Terpujilah nama-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi Pak Sandi ucapkan selamat pagi dan sampai jumpa. Jangan lupa 3M ya, mencuci tangan, menjaga jarak dan menggunakan masker ketika berpergian. Cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Dadah.